Hai anak-anak, kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran agama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami memohon berikan kami kekuatan dan hikmat daripada Tuhan, agar kami mampu mengerti memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita masuk di dalam pembelajaran 2. Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, kamu dapat menyatakan alasan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang ketiga, kamu dapat menunjukkan pengalaman dan perasaan mengikuti ibadah. Yang keempat, kamu dapat merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah ataupun di sekolah. Nah, untuk kamu dapat lebih memahami apa itu ibadah Kristen, kamu harus tahu ciri-ciri ibadah Kristen. Ciri ibadah Kristen yang pertama adalah ibadah Kristen itu harus alkitabiah. Artinya bersumber dan berdasar pada Alkitab. Alkitab adalah sumber pengetahuan kita akan Allah dan akan penebusan dunia di dalam Kristus. Karena itu, pembacaan Alkitab merupakan bagian yang sangat dasar dalam ibadah. Ibadah menunjukkan keberadaan, kesempurnaan dan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Ciri yang kedua adalah ibadah Kristen itu dialogis. Artinya, di dalam ibadah Kristen, Allah berbicara dan juga mendengarkan. Nah, Allah berbicara lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan Allah juga mendengarkan kita di dalam ibadah itu. Manusia mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon itu bisa dalam bentuk nyanyian, doa, pengakuan iman, kesaksian, dan persembahan. Jadi anak-anak, ketika kamu beribadah, kamu harus menyadari bahwa di dalam ibadah, kamu sedang berdialog, kamu sedang berbicara dengan Allah dan Allah sedang berbicara kepadamu. Karena itu, kenapa kalau guru sekolah minggu atau pendeta kita selalu ngomong kalau ibadah itu harus serius, ibadah nggak boleh main-main, nggak boleh kamu sembarang, kalau di gereja misalnya keluar masuk, bermain, di dalam ibadah kamu malah asik ngobrol kepada teman. Nah, kamu harus tahu ibadah itu kamu sedang berdialog dengan Tuhan. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang maha kuasa. Maka kamu harus menghargai itu. Nah, itulah ciri ibadah Kristen. Yang kedua. Nah, ciri ibadah Kristen yang ketiga adalah komunal. Artinya, dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Makanya, ibadah Kristen itu pasti ada yang namanya berkumpul bersama dengan orang lain. Kalau zaman sekarang, di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mungkin tidak bisa berkumpul di gereja. Tetapi kita pun juga beribadah masih berkumpul dengan keluarga kita. Nah, itu namanya ibadah Kristen itu bersifat komunal. Nah, di dalam ibadah Kristen juga terdapat beberapa unsur. Unsur-unsur dalam ibadah Kristen itu, yang pertama adalah dalam ibadah Kristen pasti selalu ada yang namanya doa. Doa merupakan ungkapan manusia dalam bentuk kata-kata. Doa ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan doa syukur. Doa syukur itu adalah
doa di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ada yang juga yang disebut dengan doa epiklese, artinya doa memohon pertolongan Roh Kudus agar dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Doa ini biasanya dilakukan sebelum pembacaan firman Tuhan. Ada juga yang disebut dengan doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa adalah doa di mana kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan juga menolong kita agar kita dapat berubah menjadi lebih baik. Ada juga yang disebut dengan doa syafaat. Doa syafaat adalah doa di mana kita meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain. Jadi di dalam doa syafaat ini kita bukan mendoakan diri sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita, bahkan untuk seluruh dunia ini. Berikutnya adalah doa berkat. Doa berkat adalah doa memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai dan selalu menolong kita. Kita biasanya sering mendengar doa berkat di gereja. Kalau sudah mau menutup kebaktian, biasanya doa berkat disampaikan oleh pendeta kita. Nah, unsur yang kedua yang terdapat dalam ibadah Kristen adalah nyanyian. Nah, setiap ada ibadah Kristen, pasti ada yang namanya nyanyian. Nyanyian merupakan ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen dapat menyatakan banyak hal. Misalnya, pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang yang menyanyikan dan mendengarkannya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Unsur berikutnya adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Melalui pembacaan Alkitab dan khotbah, itu akan menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah agar dapat melakukan firman Tuhan. Unsur berikutnya adalah pengakuan iman. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan, yaitu kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja, pada setiap kebaktian minggu. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen seluruh dunia. Yang pertama, pengakuan iman rasuli. Yang kedua, pengakuan iman Athanasius. Yang ketiga, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, biasanya yang paling sering diucapkan pada kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Di pertemuan sebelumnya, Lause sudah tugaskan kalian untuk menyaksikan kebaktian Kristen yang sekarang banyak terdapat di YouTube karena sekarang kebaktiannya itu secara streaming. Nah, kemarin kalian sudah mengirimkan tugas-tugas kalian, Lause sudah lihat susunan acaranya atau tata ibadahnya. Nah, kenapa Lause memberikan tugas ini? Supaya kamu punya gambaran. Kalau di dalam ibadah Kristen itu ternyata ada doa, misalnya doa pembukaan, kemudian ada salam,
kemudian ada doa pengakuan dosa, lalu baru kemudian ada lagi yang namanya pujian, bernyanyi, ada pujian syukur, lalu kemudian ada pembacaan firman Tuhan, ada pengakuan iman. Nah, dari tata ibadah ini saja, kamu sudah bisa melihat di dalamnya unsur-unsur ibadah Kristen tersebut. Nah, seperti yang Lose sudah jelaskan tadi, bahwa di dalam ibadah Kristen itu pasti ada yang namanya doa. Ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ada doa, ada nyanyian, ada firman Tuhan, dan ada pengakuan iman. Nah, biasanya unsur-unsur yang lengkap biasanya ada di ibadah kebaktian umum. Kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya ibadah syukur, di rumah kita ada misalnya ulang tahun, atau misalnya ada syukuran, atau ibadah-ibadah keluarga. Nah, di sana bisa saja tidak terdapat semua unsur-unsur ini. Tetapi kalau kamu mau melihat unsur-unsur yang lengkap, itu biasanya ada di ibadah kebaktian umum. Makanya kemarin itu Lose tugaskan kalian untuk nonton ibadah kebaktian umum, supaya kamu punya gambaran ketika Lose menjelaskan hari ini. Lose percaya kalian semuanya sudah mulai memahami pada waktu kalian menonton, dan hari ini Lose menjelaskan buat kalian. Nah, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kamu yaitu hafalkan pengakuan iman rasuli. Nah, ini adalah salah satu unsur yang terdapat dalam ibadah. Nah, kamu hafalkan pengakuan iman rasuli hari ini, dan kamu terus hafal beberapa hari ke depan, dan seterusnya. Karena kamu orang Kristen, kamu harus tahu pengakuan iman rasuli. Nah, untuk tugas ini, Lause Winner langsung tunjuk secara acak untuk menyebutkannya setiap kita pertemuan lewat Zoom. Nah, pertemuan Zoom yang pertama akan kita adakan hari Rabu depan, tanggal 28 Juli 2020. ID dan passwordnya akan menyusul Lause kirim ya. Jadi, di hari tersebut, kalian harus sudah menghafal dan siap menyebutkannya. Karena kalian tidak tahu siapa yang akan Lause tunjuk untuk menyebutkannya hari itu. Bisa ada, kalau sempat bisa 3 orang, 5 orang, atau berapa orang. Nah, sesempatnya. Dan untuk selanjutnya, di pertemuan Zoom yang akan datang lagi, Lause akan tunjuk yang belum menyebutkan. Nah, seperti itu seterusnya untuk ke depan ini. Jadi, hafalkan pengakuan iman rasuli. Oke, semangat ya. Kita akan melanjutkan untuk pembelajaran ini di pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini, nanti setelah kamu selesai hafal pengakuan iman rasuli, kamu selesai belajar agama ini, jangan lupa kamu tutup dalam doa. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.